Saat ini, Anda sedang mendengarkan radio era baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, selamat pagi, selamat menyaksikan. Nah, pagi ini sahabat Green, bumi kita nih di Green Radio Line punya interview baru, interview eksklusif kita bersama Bapak Ilyas Taufikur Rahman. Dia akan berbicara sebagai Energy and Green Buildings Consultant. Dan topik yang akan kita bahas hari ini sangat amat menarik nih sahabat Green. Why energy efficiency is matters. So mungkin pertama kali sebelum kita memulai interview kali ini, saya ingin bertanya dulu nih Pak, bagaimana kabar Bapak di sana kira-kira Bapak? Alhamdulillah baik Kak Livia. Bagaimana kabarnya di Pekanbaru? Alhamdulillah baik juga, walaupun libur kita tetap semangat ya Pak ya. Nah mungkin pertama kali nih sebelum kita lanjut membicarakan topik kita hari ini, alangkah baiknya perkenalan diri dulu begitu. Bapak boleh perkenalkan nama dan mungkin latar belakangnya singkat saja? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Livia dan juga tim dari Green Radio yang sudah mengundang saya. Perkenalkan, saya Ilyas Taufikur Rahman, bisa dipanggil Ilyas. Dalam hal ini, sehari-hari saya sebagai Energy dan Green Building Consultant di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian juga saya dan teman-teman mendirikan komunitas bernama Mentari. Kebetulan di sesi ini akan berbicara atas nama Mentari, seperti itu, Kak. Okay. Untuk domisili saya di Tangerang, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk perkenalannya, Pak. Nah, mungkin kita akan langsung berbicara nih ke topik itu sendiri, tapi saya sangat amat penasaran tentang apa sih hal pertama ya, Pak ya, yang membuat Bapak akhirnya dan awalnya nih mulai concern dan menjadikan karir nih di bidang ini sendiri, di bidang energi efisiensi dan juga karena juga Bapak berbicara sekarang sebagai Energy and Green Buildings Consultant. Boleh nih kasih tahu sedikit apanya gitu Pak ceritanya? Ya, sebetulnya kalau dibilang saya mulai intens dengan isu energi efisiensi itu sejak internship di Australian National University. Waktu itu ketika lanjut S2, saya ambil internship. Jadi ada kegiatan ANU Energy Master Plan, dan salah satu kegiatannya adalah kita melakukan energi audit di gedung-gedung yang ada di area kampus di ANU di Canberra, Australia, seperti itu, Kak. Nah, kemudian selesai saya lanjut studi, balik ke Indonesia, ada opportunity untuk mengerjakan proyek bersama dengan salah satu alumni juga dari Australia. Beliau mengajak saya untuk join di proyek terkait audit energi, kemudian energy efficiency assessment, dan juga sertifikasi green building, seperti itu. Oke. Untuk expertise saya sih sebetulnya untuk riset ketika S2 lebih fokus ke renewable energy, khususnya solar PV ya, photovoltaic. Cuman sebetulnya kalau kita hanya berbicara tentang PV itu lebih ke supply side, ke energi supply-nya. Sementara kalau kita berbicara tentang energi efisiensi, kita berbicara juga tentang aspek demand-nya. Bagaimana kita mereduce energi konsumsi kita, dan di saat yang bersamaan juga kita harus mulai bergerak memanfaatkan energi terbarukan, seperti itu. Nah, seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya nih Pak, apakah ada memang ketertarikan atau keterikatan antara renewable energy terbarukan dengan energi efisiensi sendiri, Pak? Ya, sebetulnya itu adalah hal yang saling terkait. Jadi kami di sektor energi itu ada istilah piramida energi, seperti itu. Jadi justru yang di bottom dari piramidanya itu adalah dari sisi energi demand-nya, seperti itu. Dan di puncaknya itu adalah kita memanfaatkan clean energy atau energi bersih. Dalam hal ini kita bisa menggunakan renewable energy. Selama ini mindset kita mungkin lebih sering berfokus kepada kita transisi dari fossil fuel yang menghasilkan banyak emisi ke energi terbarukan yang bisa dibilang zero carbon. Sementara kurang fokus ke sisi demand. Padahal jika kita bisa efisiensi dari segi energi demand, maka akan sangat memudahkan kita untuk transisi ke energi terbarukan, seperti itu, Kak.
Iya, benar, benar, benar. Nah, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang energi efisiensi nih Pak, boleh nggak sih jelasin apa sih sebenarnya energi efisiensi dan bagaimana nih pemahaman isu ini sendiri di global ataupun Indonesia secara nasionalnya? Oke, uh, sebetulnya dalam konteks di energy demand itu ada dua istilah yang saling terkait. Yang pertama adalah efisiensi energi dan konservasi energi. Kalau kita berbicara tentang efisiensi energi, ini lebih berfokus pada bagaimana kita menggunakan energi untuk atau menggunakan energi yang lebih sedikit untuk bisa mencapai output yang sama seperti itu. Biasanya ini kaitan dengan kita menggunakan perangkat elektronik yang lebih efisien seperti itu. Misal saya compare sederhana, jika dulu kita masih pakai lampu pijar yang mungkin untuk bisa dapat intensitas cahaya atau biasa dibilang sebagai lux 350 itu kita butuh sekitar 10 watt. Jika menggunakan LED kita bisa mendapatkan intensitas cahaya 350 lux dengan watt yang lebih rendah sekitar 5 watt seperti itu. Nah, kemudian kalau konservasi energi adalah bagaimana kita mengurangi konsumsi energi kita. Ini lebih kaitannya dengan habit atau kebiasaan. Misal kalau di siang hari ketika kita sudah dapat penerangan alami dari matahari, kita bisa mematikan lampu seperti itu. Itu bagian dari konservasi energi. Walaupun sebenarnya efisiensi dan konservasi ini adalah bisa dibilang satu kesatuan yang memang harus kita lakukan secara bersama dalam rangka untuk bisa menghemat konsumsi energi. Terlebih lagi kalau di Indonesia kita mayoritas pembangkit listrik kita masih menggunakan batu bara ya, yang mana tinggi emisi seperti itu, Kak. Iya, iya. Berarti seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, ada link antara energi terbarukan atau misalnya kita lebih efisiensi dalam pemilihan berbagai alat elektronik dengan teknologi ya Pak. Karena dengan adanya penemuan hal-hal baru nih, kita bisa lebih beralih lagi ke energi efisiensi. Benar nggak sih Pak? Iya, betul Kak. Sebenarnya ketika kita transisi ke energi terbarukan, isu utamanya adalah isu intermittence. Jadi seperti yang kita tahu, power generation dari misalnya solar PV yang berbasiskan matahari, dia tidak seperti diesel yang bisa terus-terusan stabil. Ada kondisi dia intermittent, fluktuatif energy generation-nya. Nah, oleh sebab itu untuk sebagai salah satu upaya untuk kita bisa mempercepat transisi energi ini, tentu saja dari sisi energi demand juga perlu ada adjustment. Dalam hal ini kita harus bisa menghemat penggunaan energi seperti itu agar isu intermittence ini tidak terlalu menjadi masalah besar. Karena dengan harapannya jika kita bisa mereduce energi consumption kita dan di saat yang bersamaan kita juga bisa meningkatkan efisiensi dari pembangkit listrik, katakanlah PV yang sekarang efisiensinya masih sekitar 20%, nah agar bisa saling sama-sama melengkapi seperti itu, Kak. Oke, nah Pak, kenapa ya alasannya nih energi efisiensi itu dianggap penting dan juga perlu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari begitu? Oke. Nah, sebetulnya kalau ini biasanya ketika kami presentasi ke building owners juga, kebetulan ketika melakukan audit energi, mindset pertama tentu adalah terkait masalah ekonominya, Kak. Jadi masalah environment atau dampak lingkungan itu terkadang, kecuali kalau betul-betul dia memang idealis dengan konsep green seperti itu, mungkin akan lebih mudah. Tapi biasanya ketika kita coba menjelaskan ke building owner untuk melakukan efisiensi energi, maka poin penting yang kita kedepankan adalah aspek ekonominya. Kita jelaskan jika seandainya Bapak dan Ibu sebagai pemilik bangunan bisa menghemat energi, maka secara operasional cost atau biaya operasional per bulan, khususnya untuk konsumsi listrik, itu bisa dihemat secara signifikan. Dan dari saving operasional cost itu nanti bisa dialokasikan lagi untuk improvement kantor atau bisa digunakan untuk bisa meningkatkan
produktivitas di sisi yang lain seperti itu. Jadi bisa dibilang sebetulnya efisiensi energi ini punya dampak yang sangat signifikan bagi kita pribadi, terutama untuk bagaimana kita bisa menghemat pengeluaran rutin kita, baik di tagihan listrik maupun kalau biasanya di industri atau di komersial terkait dengan operasional cost untuk production seperti itu. Jadi jika bisa menghemat konsumsi energi, tentu itu akan dikorelasikan dengan saving per bulan yang bisa diraih dan juga bisa dikalkulasikan dengan akumulasi profit yang bisa di-achieve setiap bulannya seperti itu, Kak. Nah, seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya bahwa green buildings itu sendiri bagaimana itu gimana sih bentuknya ya Pak ya? Kalau misalnya energi efisiensi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau company dalam bentuk apa begitu? Oke, nah untuk green building sendiri sebetulnya yang di assess atau yang dinilai tidak hanya sebatas aspek energinya saja. Kita mengevaluasi secara keseluruhan performa dari gedung, mulai dari penggunaan lahan hijau, konsumsi air, kemudian juga terkait kesehatan dan kenyamanan ruangan, terutama ini aspek yang sangat jadi concern akhir-akhir ini ya, karena terkait dengan masalah pandemi. Kemudian juga kita melakukan evaluasi terkait building manajemennya, Kak. Tapi memang persentase terbesar yang dinilai dalam green building certification memang adalah aspek energi seperti itu. Karena memang bisa dibilang kita menerapkan konsep green building, goal-nya adalah kita bisa mereduksi konsumsi energi di gedung tersebut. Biasanya kami nyatakan dalam indeks konsumsi energi atau energy usage index, satuannya kilowatt hour per meter persegi per tahun seperti itu. Itu jadi parameter apakah bangunan ini sudah green atau belum seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, sayangnya SNI-nya masih terbilang cukup tinggi ya. IKE-nya masih sekitar IKE di SNI itu 240 kilowatt hour per meter persegi per tahun. Sementara kalau di luar negeri, ambil contoh di Jepang, itu IKE gedung untuk komersial itu sudah di angka sekitar 150 kilowatt hour per meter persegi per tahun. Jadi kita masih ada gap yang cukup besar untuk bisa meningkatkan IKE tersebut. Seperti itu, Kak. Oke. Tapi penerapan di perusahaannya itu sendiri seperti penggunaan energinya itu contohnya seperti apa, Pak? Misalnya lampu mungkin yang bisa mati sendiri atau bagaimana? Saya agak penasaran nih di sini. Oke. Nah, untuk yang kategori energi di bangunan sebetulnya implementasinya bisa kita bagi jadi 3 kategori ya, Kak. Yang no cost, yang sama sekali tidak butuh biaya tambahan sama sekali, low cost investment, dan juga yang high cost investment. Contoh yang no cost investment seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Livia, contohnya adalah kita bisa menerapkan habit yang sederhana, seperti misalnya mematikan lampu pada siang hari. Itu bisa disetting dengan timer atau bisa kita setting dengan look sensor seperti itu. Misal kalau misalnya pencahayaan di ruangan tersebut sudah memenuhi SNI untuk kenyamanan thermal di ruangan di 350 lux, maka otomatis si lampu akan mati seperti itu. Itu contohnya. Atau salah satu yang no cost yang lainnya yang tanpa biaya, misal ada kebijakan kalau misalnya dia ada di lantai yang dekat, misal hanya di lantai 1 atau di lantai 2, disarankan bagi tenan atau pengguna bangunan tersebut untuk lebih baik sekalian berolahraga naik lift seperti itu. Atau misal yang low cost, kita bisa pasang beberapa sensor di beberapa ruangan seperti itu. Contoh, misal biasanya ada ruangan meeting yang ketika kita selesai pakai, lupa dimatikan perangkat-perangkat yang ada di ruangan meeting tersebut. Nah, ini biasanya cukup memakan konsumsi listrik. Nah, itu kita bisa setting bahwa perangkat yang ada di ruangan meeting tersebut hanya akan aktif jika ada orang di situ. Bisa kita pasang peer sensor untuk mendeteksi orang. Begitu juga untuk area koridor, khususnya untuk lighting-nya, lampunya kita juga bisa pasang motion sensor
yang dia baru akan menyala ketika ada orang lewat di situ, seperti itu. Untuk yang high cost, contohnya adalah kita bisa memilih, oh ya sebelumnya untuk di bangunan konsumsi terbesar adalah untuk pendingin atau cooling system. Nah, biasanya di bangunan itu kita pakai AC sentral. Nah, jika mau hemat, sebetulnya pihak building owner bisa memilih menggunakan AC sentral yang nilai efisiensinya tinggi. Contoh bisa pakai high efficient chiller atau bisa pakai magnetic bearing. Memang kalau dari segi biaya investasi ini masih sangat mahal. Tetapi kalau dihitung dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bangunan tersebut per bulannya untuk cooling system, maka akan bisa jauh lebih hemat. Dan ini biasanya memang di Indonesia mindset-nya kita masih berpikir cari produk yang lebih murah. Kemudian padahal kalau dihitung kalkulasinya mungkin biaya operasionalnya dalam jangka panjang 10 tahun itu kalau dikalkulasi kita sudah bisa beli high efficient chiller 3 kali seperti itu. Karena biasanya untuk yang high cost memang investasinya besar di awal, tapi payback periodnya masih masuk di hitungan sekitar 2-3 tahun seperti itu, Kak. Ya, dengan seperti yang Bapak sebutkan ini pasti memang ada kesulitan ya Pak ya untuk juga mentransmisikan atau merubah pandangan atau pola pikir yang mana kebanyakan kita lebih memilih hal-hal yang murah di awal walaupun nanti reparation-nya kita banyak membutuhkan biaya dan juga operasional per bulannya itu banyak. Bapak selaku konsultan pasti juga kesulitan ya di saat meyakinkan pemilik gedung ataupun bagaimana. Boleh diceritakan sedikit saja Pak? Ya. Itu jadi salah satu tantangan kita sih sebetulnya, terutama untuk menjelaskan ke pihak building owner. Walaupun sebenarnya saat ini sudah ada banyak financial scheme atau business model, seperti misalnya ESCO. Jadi building owner bekerja sama dengan investor yang dia akan membayarkan terlebih dahulu investment cost-nya di awal. Nanti pihak building owner bisa membayarkan semacam installment atau cicilan per bulannya ke pihak investor tersebut. Bentuknya bisa dalam fixed payment, dibayarkan dengan jumlah rupiah yang fix di per bulannya, atau bisa diambil dari savingnya, seperti itu, Kak. Nah, ini salah satu bisnis model yang mungkin akan berkembang ke depannya. Jadi, building owner dengan pihak investor ataupun dalam hal ini ESCO, Energy Service Company, mereka bisa berinvestasi ke pembelian perangkat-perangkat yang lebih hemat energi, kemudian membayarkannya per bulan ke pihak ESCO dengan jumlah saving yang mereka peroleh per bulan seperti itu. Jadi harapannya ini bisa lebih menggerakkan building owner untuk lebih memilih produk-produk yang high efisien seperti itu, Kak. Oke. Berarti di balik tantangan itu sudah ada solusi sebenarnya ya yang ada saat ini. Ya, tapi kendalanya memang saat ini belum jalan juga sih, Kak, di Indonesia. Karena mungkin itu bisa dibilang bisnis model yang baru, hampir sama seperti TV. Skema bayarkan ke pihak vendor dengan skema energy generation itu juga baru mulai gencar sejak di 2019 hingga sekarang baru 3 tahun terakhir inilah. Oke. Nah Pak, permasalahan apa sih yang banyak banget ditemukan di Indonesia khususnya nih terkait energi efisiensi dan penerapannya yang selama ini Bapak temukan? Ya, kendala terbesar sebetulnya karena mindset-nya bisa dibilang TDL di Indonesia kalau di-compare dengan TDL negara-negara lain, even dengan di kawasan ASEAN, kita termasuk salah satu yang bisa dibilang rendah ya. Terutama untuk di komersial dan industri, bisa dibilang ambil contoh untuk yang TDL kategori B3 yang di atas 200 kVA, itu untuk tarif normal di luar waktu beban puncak itu hanya Rp1.036 per kilowatt-hour. Seperti itu. Jadi biasanya belum jadi concern besar bagi pihak building owner untuk melakukan efisiensi energi. Karena mikir dengan kondisi yang saat ini saja
tidak terlalu membebani di ongkos produksinya dia. Walaupun mungkin ketika kita diserang pandemi kemarin, ketika ada kondisi harus WFH, kantor tidak operasional, ternyata masih dibebankan oleh PLN untuk tagihan listrik yang itu baru terbuka, oh memang harus mulai beralih untuk menghemat energi. Bahkan sebetulnya tidak hanya di konsep skala besar seperti komersial maupun industri, di tingkat residensial kita juga mulai sadar untuk berhemat ketika tiba-tiba ketika kita WFH, kok tagihan listrik tiba-tiba melonjak tinggi. Karena sebelumnya mungkin kita berpikir kita kerja di kantor, biaya listrik selama kita kerja itu ditanggung oleh pihak kantor, kemudian ketika harus WFH, aktivitas banyak di rumah, kita seharian menyalakan AC, tiba-tiba pemakaian listrik melonjak tinggi, dan itu baru sadar, kemudian seolah-olah menyalahkan PLN, kok tahu-tahu tagihan listrik dinaikkan, padahal sebenarnya yang naik adalah konsumsi listrik harian kita. Sementara kalau dari PLN, bahkan saat ini ada insentif dari PLN pengurangan TDL seperti itu. Tapi ya karena habit kita merasa bahwa menggunakan listrik ini sesuai kemauan tanpa sadar untuk menghemat, ya dampaknya tagihan listrik tetap tinggi juga seperti itu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, saya kan masih awam banget nih ya Pak tentang energi efisiensi yang secara sistematik begitu. TDL itu sendiri apa sih Pak? Oh, TDL tarif dasar listrik, Kak. Oke. Jadi itu biaya rupiah yang harus kita bayarkan ke PLN per kilowatt hour per energi yang kita konsumsi, sederhananya seperti itu. Oke. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih yang kita punya, bagaimana sih menurut Bapak sendiri keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam hal energi efisiensi? Iya. Kalau dari aspek regulasi, sebetulnya bisa dibilang kita sudah ada beberapa regulasi yang mendukung efisiensi energi di Indonesia. Contoh, kita sudah punya PP nomor 70 tahun 2009. Sebelum itu juga ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang efisiensi energi. Hanya saja memang kendalanya di Indonesia adalah ketika kita sudah punya regulasi, terkadang implementasi di lapangannya yang tidak sesuai, Kak, seperti itu. Terutama sih sebetulnya balik tadi, kalau dari perspektif saya mungkin sebetulnya regulasi itu sebaiknya hanya sebagai sebuah fasilitas ya, memfasilitasi masyarakat, tetapi untuk penggeraknya adalah itu tadi lebih ke aspek ekonomi ya, jadi market driven lah yang harus dikedepankan. Contoh, jika seandainya memang sebenarnya tidak perlu ada punishment, tapi bisa lebih ke semacam fasilitasi. Misal pemerintah menerapkan standarisasi untuk contoh sederhana, kalau di rumah ada standarisasi untuk AC split seperti itu. Saat ini kan produk-produk AC yang masuk di Indonesia, apalagi yang kalau beli di e-commerce segala macam, semuanya itu bisa masuk ke pasar Indonesia. Belum ada standar. Kalau di Australia kita ada label Energy Star yang menunjukkan seberapa efisiensi perangkat AC atau kulkas ini. Nah, di Indonesia itu terkait labeling maupun standarisasi produk seperti ini belum begitu gencar seperti itu. Di pasaran kita bisa bebas menemukan produk-produk yang tidak jelas standarnya, efisiensinya seperti apa. Jadi kalau mau mulai digencarkan, lebih baik kita coba mulai start dari standarisasi produk-produk elektronik yang masuk di Indonesia ini, yang sudah harus memiliki standar atau label yang menyatakan bahwa dia sudah ada efisiensi energinya seperti itu, Kak. Nah, kalau misalnya kita menunggu nih Pak, akhirnya ada standarisasi itu kan dapat dikatakan tidak pasti ya waktunya, tapi saya nih sebagai misalnya konsumen di saat ingin membeli suatu produk elektronik, bagaimana sih apa yang harus saya lakukan untuk tahu ini efisiensi energinya gimana ini dari produk ini, yang mana yang bagus untuk saya beli dan segala macam, bagaimana sih Pak langkahnya? Nah, sebetulnya bisa dicek, Kak, di datasheet produk. Contoh misal kalau kayak di AC, biasanya dia menyertakan COP-nya ya. COP itu efisiensinya, nilai efisiensinya semakin tinggi, itu menunjukkan dia semakin bagus, dalam artian dia akan mengkonsumsi energi yang lebih sedikit untuk menghasilkan
cooling capacity atau kapasitas pendingin yang dibutuhkan seperti itu. Atau misal kita bisa langsung pilih teknologi-teknologi yang memang sudah terbukti hemat energi. Misal kalau untuk di lampu, daripada pakai lampu yang CFL, kita pilih yang LED seperti itu, Kak. Walaupun memang biaya investasinya lebih mahal, tapi lifetime LED itu bisa sampai 10 tahun seperti itu. Kemudian kalau untuk AC, kalau untuk di kamar yang sifatnya tertutup, disarankan untuk pilih AC inverter seperti itu, Kak, dibanding AC biasa. Nah, kalau yang AC inverter biasanya ada labelnya di produk AC-nya, dia ada tulisan inverter seperti itu. Kemudian untuk beberapa produk lain, kita paling sederhana bisa lihat di dayanya, Kak. Misal kalau pilih AC, kita cek daya yang paling rendah seperti itu. Misal kulkas 2 pintu, mungkin kalau yang standar itu kompresornya standar, wattnya sekitar 100 sampai 150 watt. Kalau yang dia sudah high efficient kompresor, wattnya lebih rendah, bisa di angka 70 sampai 80 watt. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya, Pak ya. Nah, berlari nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada nih ya contoh dari kebijakan atau penerapan di nasional ataupun internasional yang sudah dilakukan dan itu sukses untuk mengaplikasikan dari energi efisiensi sendiri? Kalau contoh yang bagus di global ya, kita bisa belajar dari Jerman, Kak. Di Jerman itu mereka sudah ada dibilang NAPE ya, Nation Action Plan for Energy. Jadi sejak 2008, sebetulnya starting point-nya hampir sama dengan Indonesia ya. Di tahun 2007 dan 2009 kita sudah keluarkan regulasi, hanya saja implementasinya belum ada, kurang terimplementasi dengan baik kalau di Indonesia. Sementara kalau di Jerman, sejak 2008 mereka sudah membuat action plan, dan itu targetnya per tahun intensitas energi mereka turun 2% per tahun, dengan target di 2020 mereka sudah achieve 20% penghematan konsumsi energi dibanding baseline mereka pada saat 2008, dan di 2050 itu mereka menargetkan achieve 50% penurunan intensitas energi mereka. Dan itu sudah mereka buktikan, terbukti dengan ketika mereka transisi dari power plant yang berbasis nuklir ke renewable energy seperti solar PV, mereka tidak mengalami masalah yang besar karena dari sisi energy demand juga mereka melakukan efisiensi seperti itu. Jadi ketika mereka mulai beralih ke renewable energy, shifting-nya itu tidak menimbulkan banyak masalah, karena yaitu tadi dari sisi energy demand juga mereka melakukan upaya-upaya untuk menghemat konsumsi energi seperti itu. Sementara kalau di Indonesia, sebenarnya kita sudah punya banyak regulasi-regulasi seperti yang tadi saya bilang, bahkan untuk penjabaran dari PP nomor 70 itu juga sudah diterbitkan sejumlah SNI, untuk SNI pencahayaan, kemudian SNI tata udara, SNI selubung bangunan atau building envelope. Hanya saja memang untuk implementasinya kebanyakan hanya jalan di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Kak, atau misal di Surabaya atau Bandung seperti itu. Sementara untuk di daerah-daerah masih belum jadi perhatian khusus dari Pemda. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang PP nomor 70 itu sudah ada arahan untuk ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga private sector seperti itu. Iya. Seperti halnya ini ya Pak ya, kalau misalnya terkait nasional dan juga daerah, saya pernah interview salah satu narasumber saya yang bernama LTKR, Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Nah, jadi di situ ada koalisi antara beberapa daerah atau provinsi yang mana membuat untuk beberapa capaian agar lebih sustainable dalam hal energi dan berbagai capaian dari ekonomi, sosial sampai dengan energi. Jadi tapi sayangnya hanya beberapa daerah saja nih yang punya koalisi seperti hal itu untuk mencapai target bisa lebih meminimalkan energinya atau beralih, serta dengan itu sih Pak halangannya gitu dan rintangannya. Kalau Bapak gimana sih isu ini supaya
juga bisa diterapkan, juga bisa aware nih masyarakat, terlebih pemangku kebijakan di berbagai daerah juga begitu. Iya, sebetulnya ya balik lagi ke kemauan dari terutama uh, pihak eksekutif di pemerintah daerah tersebut ya, dalam hal ini pemimpin daerahnya. Kalau memang punya komitmen, sebetulnya tidak jadi masalah. Hanya saja memang terkadang isu energi ini belum jadi prioritas utama seperti itu. Bahkan mungkin kita lebih berfokus ke masalah ekonomi. Padahal sebetulnya kalau bicara tentang energi, ya pasti ada kaitannya dengan masalah ekonomi seperti yang tadi contoh saya sampaikan. Kalau kita bisa menghemat energi, khususnya untuk di sektor yang memang kaitan dengan produksi, itu akan sangat signifikan mengurangi ongkos produksi seperti itu. Tapi sebetulnya seperti yang saya bilang tadi, walaupun mungkin belum ada dukungan dari pemerintah, paling tidak pemerintah bisa memfasilitasi kita sehingga dari tingkat bawah masyarakat bisa ada inisiatif-inisiatif sendiri untuk bergerak menggunakan energi yang lebih efisien seperti itu. Okay. Karena ya itu tadi, kalau misalnya memang saat ini kan mindset di kita yang penting biaya kita beli produk yang murah segala macam. Kalau misalnya sudah ada mindset di masyarakatnya kita pilih produk yang memang hemat energi, maka secara tidak langsung pasti produk-produk yang bisa dibilang murah dan tidak efisien tersebut pasti tidak punya market lagi, secara tidak langsung pasti akan tertutup sendiri sih itunya. Jadi memang bisa dibilang peran terbesar harus dari kita sendiri sih sebagai masyarakat seperti itu. Oke. Nah Pak, selanjutnya nih ya, apakah ada nggak sih relationnya antara perubahan tentang ketertarikan masyarakat dengan isu energi efisiensi ini dengan memanasnya nih isu krisis iklim yang sedang digaungkan di dunia beberapa tahun terakhir? Iya, bisa dibilang sangat terkait ya Kak, terutama kalangan milenial sekarang sudah sangat concern tentang isu lingkungan, karena bisa dibilang kitalah yang paling akan merasakan dampaknya sekian tahun ke depan seperti itu. Jadi mulai banyak perhatian-perhatian utama, terutama kalau saat ini memang concern terbesarnya adalah di sisi energi supply-nya ya. Kita mulai ada desakan-desakan untuk beralih dari batu bara ke energi terbarukan seperti PV atau wind turbine seperti itu. Ya. Nah, yang di saat yang bersamaan sebetulnya harus mulai dikampanyekan juga kegiatan seperti efisiensi dan konservasi energi seperti itu. Kebetulan saya juga aktif di asosiasi. Kita ada asosiasi namanya MASE, Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia. Salah satu kegiatan kami adalah mengkampanyekan untuk efisiensi energi, khususnya untuk di building-building, maupun sekarang kita sedang coba untuk menggait kalangan milenial untuk sama-sama aware dengan masalah efisiensi energi ini, seperti itu Kak. Insya Allah nanti di bulan Juni kami ada event besar kerjasama dengan ITB, IC, untuk jadi event besar kita terkait efisiensi energi ini Kak, seperti itu. Oke, cool. Mungkin sahabat gue juga bisa ikut serta nih atau bergabung nih di program yang akan dilakukan oleh Mentari ini. Nah, satu lagi nih hal yang ingin saya pertanyakan, Pak. Apa sih hal yang bisa kita bagikan ya untuk orang sekitar terkait pemahaman atau perubahan perilaku untuk mengefisiensikan energi yang digunakannya? Iya. Yang paling dekat dengan kita mungkin bisa dimulai dari rumah. Kita mulai terutama sejak tahun lalu kita belajar ketika kita WFH ternyata tagihan listrik kita menjadi melonjak, maka mulai kembali lagi kita sebetulnya di tahun 2000-an ya, kalau nggak salah ketika PLN sempat defisit, sempat ada kampanye 1722, mungkin Kak Livia sempat ingat. Terus ketika sekarang PLN sudah bisa dibilang sudah surplus energi di Jawa Bali, kampanye 1722 ini sudah tidak lagi gencar. Kita jadi tidak lagi ada semacam alarm. Bahkan Earth Hour
yang mematikan listrik selama 1 jam itu pun juga hanya dilakukan setahun sekali. Padahal bisa kita mulai dari rumah, kita bisa habit membiasakan untuk menghemat energi. Misal untuk AC, mungkin tidak perlu AC inverter jika memang masih terlalu mahal biaya investasinya, tapi hampir di semua fitur AC kan ada fitur timer ya, waktu. Jadi mungkin kita bisa setting ketika kita mau tidur, kita setting waktunya, kemudian ketika dirasa sudah waktu kita terlelap, kita bisa setting untuk secara otomatis 3 jam setelah itu listrik AC-nya akan mati seperti itu. Kemudian seperti yang tadi sudah sempat saya bilang, kita bisa beralih ke perangkat-perangkat yang lebih hemat energi seperti menggunakan LED. Kemudian di siang hari daripada menggunakan lampu atau menutup ruangan dengan menggunakan AC, mungkin jika suasananya masih nyaman, sebenarnya temperatur kenyamanan manusia itu di 25 derajat, dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia kita diberkahi dengan ambien temperatur yang tidak terlalu ekstrim ya. Kalau di luar negeri mungkin ketika musim panas bisa sangat ekstrim, sementara kalau di musim dingin suhunya bisa di bawah 5 derajat. Kalau di Indonesia suhu kita bisa dibilang masih cukup nyaman. Jadi lebih baik kita mulai membiasakan untuk hal-hal yang sederhana. Di siang hari kita bisa buka jendela, menggunakan ventilasi udara alami, mematikan lampu. Kemudian hal-hal yang sederhana ketika kita tidak menggunakan perangkat elektronik tersebut, ya kita matikan seperti itu. Dampaknya pasti akan langsung terasa ketagihan listrik seperti itu. Dan itu biasanya jadi concern kita kan terkait biaya pengeluaran bulanan ya, seperti itu. Ini Pak, mungkin singkat saja closing statement atau penutup Bapak nih kepada pendengar kita saat ini. Ya, closing statement-nya sebetulnya kalau kita berbicara tentang efisiensi energi, erat kaitannya dengan kita menggunakan sumber energi kita saat ini. Saat ini kita masih bergantung pada fosil, dan sudah saatnya kita beralih ke energi terbarukan. Nah, salah satu cara untuk mempermudah atau memperlancar transisi ini, tentu di sisi energi demand, kita juga harus sama-sama melakukan penghematan seperti itu. Penghematan ini tidak hanya akan berdampak bagi lingkungan secara global, di mana kita bisa berkontribusi untuk bisa mengurangi emisi karbon secara global di dunia, tapi juga bisa langsung berdampak langsung kepada kita pribadi, terutama di biaya tagihan listrik kita per bulan seperti itu. Dan yang terpenting sebetulnya karena isu climate change ini adalah isu global, masing-masing dari kita punya peran, dan hal itu bisa kita mulai dengan berhemat listrik dari rumah. Dan ya, terima kasih banyak Pak Ilyas untuk waktu, kesempatan, serta ilmu yang dibagikan nih. Harapannya semoga para pendengar kita saat ini bisa sedikit banyaknya beralih begitu kepada energi efisiensi dan mulai memilih perangkat-perangkat elektronik yang jauh lebih efisiensi terhadap energinya. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Ya, terima kasih Kak Livia dan juga tim dari Green Radio atas kesempatan waktunya pada pagi hari ini. Sukses selalu. Amin. Bapak sukses juga. Stay healthy and thank you. Oke. Mari, terima kasih Kak. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.